Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Ahmad Mukhlisin sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasional. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang motivasi. Dengan kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama Winda Titik Mailani dengan NIM 065, yang kedua ada Rizka Amalia dengan NIM 446, yang ketiga saya sendiri Rani Kusnia Aziza dengan NIM 468, yang keempat ada Hilda Salsabila dengan NIM 477, dan yang terakhir ada Andini Indah Pramudita dengan NIM 489. Materi yang pertama ada definisi motivasi. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Motivasi sendiri bersifat internal dan eksternal. Slide selanjutnya. Di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi internal dan eksternal. Yang pertama ada motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu dan biasanya bersifat lebih kekal, di mana motivasi tersebut dari diri sendiri yang tidak bisa berubah-ubah dan bersifat kekal. Yang kedua ada motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri individu yang bersifat sementara, di mana motivasi tersebut dari luar diri sendiri yang sifatnya bisa berubah-ubah dan sementara. Slide selanjutnya, definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut Robbins dan Jacques. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua menurut Gibson et al., yaitu mendefinisikan motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Berdasarkan definisi tersebut, ada 3 elemen penting, yakni ada dorongan dari dalam diri individu, ada tindakan, dan tujuan. Dorongan karena ada kebutuhan yang dirasakan yang menggerakkan individu untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan, yakni tujuan. Kebutuhan adalah kekurangan yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Kekurangan tersebut dapat bersifat fisik, psikologis, ataupun sosiologis. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu konten teoris dan proses teoris. Yang pertama, konten teoris atau teori-teori kepuasan memusatkan perhatian pada faktor-faktor di dalam individu yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. Teori-teori ini mencoba untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang memotivasi orang. Yang kedua, proses teoris atau teori-teori proses menerangkan dan menganalisa bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dan dihentikan. Teori kepuasan terdiri dari 4 teori, yaitu yang pertama Maslow Need Hierarchy atau hierarki kebutuhan Maslow. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan physiological atau physiological all needs. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan atau safety and security needs. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau belonging social and love needs. Yang keempat,
kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Selanjutnya yaitu teori kepuasan yang kedua, Aldever H Theory atau teori H. Aldever. Teori kebutuhan H. Aldever menyatakan bahwa jika kebutuhan untuk tumbuh dihalangi oleh lingkungan dan tidak diberikan kesempatan, maka karyawan akan terdemotivasi dan mencari pemenuhan kebutuhan di tingkat yang lebih rendah. Tapi bisa saja seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya untuk bertumbuh walaupun kebutuhan eksistensi dan hubungannya belum terpenuhi. Teori kepuasan yang ketiga yaitu Herbert's Two Factor Theory atau teori dua faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan Herbert menyimpulkan dua hal atau dua faktor tersebut yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Teori kepuasan yang keempat yaitu Michaelen's Learned Need Theory atau teori kebutuhan yang dipelajari dari Michaelen. Michaelen meneliti 3 jenis kebutuhan yaitu the need for achievement, the need for affiliation, and the need for power. Selanjutnya yaitu teori proses. Teori proses terdiri dari 4 teori. Yang pertama ekspektansi teori atau teori harapan. Teori ini dikembangkan oleh Victor Froome. Ide dasar ekspektansi teori adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Yang kedua, equity teori atau teori keadilan. Teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Proses yang ketiga yaitu reinforcement theory atau teori penguatan. Teori ini dikemukakan oleh Skinner bahwa penguatan merupakan konsep belajar atau learning. Orang cenderung melakukan sesuatu yang mengarah kepada konsekuensi yang positif dan menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Yang keempat, teori atau teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke, di mana teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Konsep dasar goal setting teori adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Komponen utama dalam motivasi yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan yaitu kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis. Dorongan yaitu suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan. Tujuan, yaitu suatu tujuan dari siklus motivasi, adalah segala sesuatu yang akan meredakan suatu kebutuhan. 3 poin kunci motivasi yaitu energi, arah, dan ketekunan. Elemen energi adalah ukuran dari intensitas atau dorongan. Seseorang yang termotivasi menunjukkan usaha dan bekerja keras. Namun, kualitas usaha itu juga harus dipertimbangkan. Usaha tingkat tinggi tidak selalu mengarah pada kinerja pekerjaan yang menguntungkan kecuali usaha tersebut disalurkan ke arah yang menguntungkan organisasi. Usaha yang diarahkan dan konsisten dengan tujuan organisasi adalah jenis usaha yang diinginkan. Akhirnya, motivasi mencakup dimensi ketekunan sehingga seseorang untuk tekun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Motivasi fit individu dan organisasi. Konsep hubungan person organization fit dengan kinerja karyawan sangat penting karena hal ini berkaitan dengan perannya dalam pencapaian kesuksesan suatu organisasi. Kesesuaian nilai organisasi dengan individu merupakan salah satu kunci utama untuk memelihara dan mempertahankan komitmen karyawan yang sangat diperlukan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Proses motivasi. Proses motivasi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berusaha untuk menguranginya dengan perilaku tertentu. Yang kedua yaitu seseorang kemudian mencari cara untuk memuaskan keinginan tersebut. Yang ketiga yaitu seseorang mengarahkan perilakunya ke arah pencarian tujuan atau prestasi dengan cara-cara yang telah dipilih dengan didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalamannya.
Selanjutnya, yang keempat yaitu penilaian prestasi dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain tentang keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Yang kelima yaitu imbalan atau hukuman yang diterima atau dirasakan tergantung pada evaluasi atas prestasi yang dilakukan. Yang keenam yaitu seseorang menilai sejauh mana perilaku dan imbalan telah memuaskan kebutuhannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.